Halo teman-teman, saya Maya Adismara Lesmana. Selamat datang di vlog akademik saya. Pada hari ini saya akan menjabarkan secara singkat tentang Big Data. Kita akan membahas 7 sesi penting, mulai dari pengantar hingga nilai yang bisa dihasilkan dari Big Data. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama yaitu adalah pengantar Big Data. Big Data itu merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat sehingga tidak dapat diolah menggunakan metode tradisional. Jadi Big Data ini biasanya dijelaskan melalui 5V, yaitu volume atau ukuran data yang sangat besar, kedua velocity yaitu kecepatan data yang dihasilkan, ketiga variety yaitu keberagaman jenis data, keempat veracity yaitu keakuratan data, dan yang kelima yaitu value yaitu nilai yang bisa diambil dari data tersebut. Big Data ini muncul karena perkembangan teknologi digital, internet, dan perangkat-perangkat digital yang menghasilkan data dalam jumlah masif setiap detiknya. Yang kedua yaitu Big Data versus Business Intelligence atau BI. Seringkali orang itu menyamakan Big Data dengan Business Intelligence, padahal keduanya itu sangat berbeda. Business Intelligence sendiri lebih fokus pada data historis untuk menghasilkan laporan dan dashboard yang membantu pengambilan keputusan. Jadi BI ini bersifat deskriptif. Sedangkan Big Data sendiri tidak hanya menganalisis data masa lalu, tetapi juga mampu mengolah data real time dan melakukan prediksi. Big Data bersifat lebih kompleks, menggunakan teknologi seperti Hadoop dan Spark, serta mampu menangani data yang tidak terstruktur. Singkatnya, BI adalah bagian dari analisis data, sedangkan Big Data adalah teknologi dan pendekatan yang lebih luas, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu tantangan dan peluang Big Data. Big Data ini membawa dua sisi ya teman-teman. Yang pertama, tantangan, dan juga yang kedua adalah peluang. Tantangan utamanya antara lain volume data yang terlalu besar, terus juga kecepatan data yang harus diproses secara real time, keragaman format data, dan juga masalah keamanan dan privasi data, serta kurangnya tenaga ahli yang kompeten. Tapi ada juga peluangnya nih yang sangat besar. Big Data itu memungkinkan perusahaan untuk pertama, mengambil keputusan yang lebih akurat, kedua, meningkatkan efisiensi operasional, ketiga, menciptakan produk dan layanan baru, serta yang keempat, memperoleh keunggulan kompetitif melalui analisis prediktif. Keempat, yaitu framework Big Data. Untuk mengelola Big Data dibutuhkan framework yang tepat. Beberapa framework yang populer adalah pertama, Hadoop. Hadoop ini adalah framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data besar yang secara terdistribusi. Terus juga ada Apache Spark. Lebih cepat dari Hadoop karena Apache Spark ini menggunakan in-memory processing. Yang ketiga ada NoSQL database seperti MongoDB dan Cassandra untuk menangani data yang tidak terstruktur. Keempat, ada Kafka. Kafka ini untuk streaming data real time. Nah, framework ini menjadi pondasi dalam membangun infrastruktur big data yang scalable dan juga efisien. Kelima, yaitu Data Analytics Lifecycle. Data Analytics Lifecycle adalah tahapan sistematis dalam melakukan analisis data. Secara umum, siklus ini terdiri dari beberapa tahap ya teman-teman. Yang pertama yaitu Business Understanding, yaitu memahami tujuan bisnis. Kedua, Data Understanding, yaitu mengumpulkan dan mengeksplorasi data. Ketiga, Data Preparation, yaitu membersihkan dan mengolah data. Keempat, Modeling, yaitu membangun model analitik. Kelima, Evaluation, yaitu mengevaluasi hasil model. Keenam, deployment, yaitu menerapkan hasil analisis ke dalam bisnis. Jadi, salah satu framework yang sering digunakan adalah CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang keenam, Data Analytics dan Data Analysis. Meskipun sering digunakan bergantian, keduanya ini memiliki perbedaan loh teman-teman. Yang pertama, data analisis lebih fokus pada proses menganalisis data yang sudah ada untuk menemukan pola dan insight. Nah, biasanya ini bersifat retrospektif.
Sementara kalau data analytics ini memiliki cakupan yang lebih luas. Ia mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan data, pembersihan, analisis, hingga interpretasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Data analytics juga sering melibatkan teknik prediktif dan juga perspektif. Jadi, data analisis adalah bagian dari data analytics, seperti itu. Yang ketujuh dan juga terakhir yaitu big data value atau nilai dari big data itu. Jadi, inilah yang paling penting ya, big data value. Nilai dari big data itu tidak terletak pada jumlah datanya, melainkan pada insight yang bisa dihasilkan. Big data value dapat diukur dari beberapa aspek nih teman-teman. Yang pertama, operational value, yaitu meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya. Kedua, ada strategic value, yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis. Ketiga, customer value, yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Keempat, innovation value, yaitu mendorong penciptaan produk dan model bisnis baru. Jadi, perusahaan yang mampu mengekstrak nilai dari big data akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Tadi adalah penjelasan singkat mengenai 7 sesi penting dalam memahami big data. Mulai dari pengantar, perbedaannya dengan BI, tantangan dan peluang, hingga nilai yang bisa dihasilkan dari big data itu sendiri. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian tentang big data ya. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin saya bahas lebih dalam di sesi tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.